Iya. Jadi ada dua energi yang sama dengan masa yang berbeda. Masa Panton masuk ke pesantren Anokoya itu atas pintu masuknya Kiai Abdul Basit. Saya dikenal untuk masuk ke Sumenep, berjejaring di Sumenep. Persoalan titik temu pada waktu itu ya Mas, perlu dirang. Pacer arena Onyonara Bapak Tani. I'm like hello, it's good to finally let go. I ain't worried about a thing. I just like to keep it mellow. Yeah, I like to. Miming saya tidak memang dulu dekat saya tidak begitu kayak Miming memang ya Miming itu dekat sekali dengan saya, bahkan Miming bagian dari komunitas di sana yang terus terang saya motivasi juga dan sangat dekat sekali. Ini direkam penting ini. Dekat sekali dengan Miming, bahkan sering dan waktu itu kalau tidak salah ketika ada satu acara di forum-forum Miming selalu jadi moderator. Saya berbicara Miming kalau moderator dan ketika itu Miming kalau tidak salah masih setingkat SLTA di Alia sudah mulai bergerak. Ini juga kayak yang lain hanya mendukung semuanya, hampir semua kiai di sana tahu karena posisi saya sudah sangat tanda kutip bebas di sana, kapanpun bisa datang. Bahkan saya di sana sampai membentuk namanya komunitas putri, namanya Azalzalah itu dulu saya yang memberi saran untuk agar dibentuk, kemudian ketuanya kalau tidak salah Maftuha Ja'far awalnya. Istrinya Kak Jamal. Maftuha Ja'far kebetulan binaan saya di situ. Itu. Oh, jadi Kak Jamal Alamin, Maftuha Anokoya. Dan kelebihan di Anokoya dan Alamin memang ini kebetulan saya juga waktu itu ada punya forum bias, forum kajian seru budaya. Mereka dua pesantren itu tiap malam Sabtu saya buat kajian tiap hari Minggu, tiap minggu sekali, setahun sekali. Mereka dari dua pesantren, puluhan orang datang. Jadi tiap hari Jumat libur itu Jumat pesantren dia satu hari di rumah. Sampai malam Sabtu subuh baru mereka pulang. Yang benar lagi dari anak putri Anokoya. Aturan Anokoya memang sangat ketat sekali untuk keluar rumah tiap hari khususnya hari Jumat. Tapi teman-teman santriwati Anokoya yang luar biasa dasar untuk ngakali itu. Jadi mereka alasan berbelanja kan satu dua orang santri, tapi ternyata puluhan santri naik mobil kemudian datang ke rumah itu belanja di rumah. Oke. Mereka satu full itu belajar menulis dan seterusnya. Saya tertarik juga dengan menggali apa yang pada waktu itu gerakan Mas Panton secara taktis, secara masuk ke pesantren-pesantren. Forum bias sendiri Mas, forum bias sendiri itu apa kajian-kajiannya? Begini, sebenarnya saya memang menangani sejumlah organisasi ya, dari Sanggarmaing di Batang-Batang, kemudian banyak sangat komunitas yang sebelumnya saya tahun 86an saya bentuk namanya Teater Nanggala di Surabaya, terus saya tinggal dan sebagainya. Kemudian forum biasa memang awalnya saya ketua Sanggar Kembara. Tapi Sanggar Kembara kayaknya terlalu menguasai satu-satunya sanggar yang beraktivitas. Namun terakhir pada waktu itu saya sudah mulai lelah, sudah tidak punya lawan lagi. Akhirnya jadi pasif gitu loh. Akhirnya saya pemikiran ini kalau memang seperti ini wacana memang waktu itu kurang. Diskusi wacana untuk hal-hal berkaitan dengan dunia kesenian kurang. Hanya saya bentuk forum bias dan teman-teman. Forum bias memang sebagai bentuk kajian sastra budaya. Jadi materi yang kita lemparkan tidak harus masalah kesastra aja, tidak, apapun. Dan siapapun boleh bicara di situ, sudah terbuka. Entah masalah politik, masalah media, masalah apapun terhadap topik yang berkembang. Siapa jadiin audiennya? Semuanya tidak terikat oleh para seniman. Ya dari birokrasi, dari politisi, dari polisi, dari guru dan sebagainya. Kita masuk diskusi rata-rata setiap malam Sabtu bisa dihadiri 50 orang rutin tiap malam Sabtu itu. Saya tertarik juga menggali. Nih ada periodisasi yang agak jauh dengan proses kawan-kawan yang hari ini setengah menjadi status quo dari pergerakan sosial, setengahnya menjadi generasi milenial. Tapi saya ingin bertanya bagaimana sih Mas kawan-kawan penyair tempo masa Panton itu, kawan-kawan seniman berkegiatan guyupkah atau saling mendukungkah
Dulu di Sumenep memang cuma segelintir ya orang ya, yang cuma yang lekat di situ waktu itu Arya Mustafa Sapanubri, Iwan Yongkinata, saya Seruy Abdul Hadi di luar di Jogja. Ya itu aja. Jadi komunikasi kita waktu itu memang saya dan teman-teman berada komunikasi dengan Surabaya. Jadi akhirnya muncul lagi setelah Perumbias, kita ada lagi Hidayat Raharja dan seterusnya. Itu kemudian jadi Mas Hidayat Raharja itu periode setelah periode saya, setelah setelah kumpul-kumpul di rumah itu kan ada sejumlah orang, bahkan dari mahasiswa STKIP itu sudah ngumpul semua. Akhirnya itu proses berjalan udah berlanjut. Kemudian ya itu mungkin pada tahun 2000-an baru terasa bahwa sekarang ternyata saya agak kaget ketika itu muncul pengakuan dari media itu bahwa ini sastrawan di Sumenep ini dari Sumenep. Ternyata saya telusuri memang ada dari pesantren, dari kedua pesantren itu muncul. Baru terasa bahwa bukan saya ini membanggakan diri, ini kan yang dulu kenal dengan saya, berkomunikasi, berproses dengan saya, sekarang sudah jadi mereka itu loh. Itu memang saya punya prinsip begini, Fendi. Kita kepemilikan kepemilikan ilmu itu atau kreatif itu jangan diambil sendiri untuk sendiri. Saya berpikir kalau memang berkreatif sendiri tanpa pihak orang lain, kita nggak punya lawan, nggak punya teman. Kita harus bentuk lawan, harus bentuk teman. Akhirnya bisa berhasil ke saya. Dan konsep itu dulu memang saya berpikir gimana Sumenep rame itu saja kan. Sumenep rame gitu loh. Rame dengan berbagai aktivitas, merame dengan diskusi, berbagai kegiatan apapun itu sudah dimunculkan di Sumenep. Tapi ya itu tahun 2000 terasa itu sudah mulai ada gerakan semacam itu. Yang saya ingin perjelas itu melihat perjalanan pergerakannya Mas Sapanton dari kesenian sampai menjadi aktivis dalam konteks kesenian ya Mas. Artinya secara pribadinya beliau ini adalah penyair, penulis dan segala macam. Tetapi gerakannya itu aktivis keseniannya kan luar biasa, sampai merambah. Istilahnya yang saya ingin dekatkan dengan pernyataan orang-orang sepuh dulu adalah Mas Sapanton itu melempar bibit ke belakang rumah dan melupakan bibit itu. Dan hari ini Sumenep yang dulunya sepi dengan kawan-kawan penyair, kawan-kawan kesenian yang lain, tumbuh di mana-mana. Bibit itu akhirnya tumbuh di mana-mana. Loh, ini kan bibit yang pernah saya lempar dan ini tumbuh seperti itu. Jadi istilahnya yang saya ingin tarik pelajarannya atau hal pentingnya adalah edukasinya. Berproses itu tidak harus mengaku ini saya, ini dirimu, tapi biarkan mereka berkembang. Iya, itu kadang yang kita khawatirkan, saya takutkan juga, saya ragukan. Kalau memang ada pihak mengaku dirinya sebagai ini dan itu bahaya sekali, sangat bahaya. Biar mereka, atau mungkin ada pihak mengaku ini dia sebagai penyanyi, sebagai itu, saya pikir nggak usah berpikir semacam itu. Biarkan selalamiah mereka berjalan. Memang saya katakan awal, sering saya sampaikan bahwa gerakan saya memang akan pada suatu saat akan jadi tumbal, itu pasti. Saya pernah bilang ke Fendi bahwa kalau memang kita bergerak di dalam kesenian, apalagi di komunitas, siap-siap lah jadi tumbal. Harus ada yang jadi tumbal ini. Itu pasti pada tumbal. Memang kalau tidak ada tumbal tidak akan bergerak. Kalau memang semua merasa egonya mempertengahi bahwa saya paling atau mungkin saya bergerak sendiri, itu tidak akan, lingkungan tidak akan mendorongnya untuk jadi kuat. Mas Sapanton, melihat perkembangan kawan-kawan muda ini semakin pesat, di mana-mana bibit itu tumbuh, di mana-mana bibit itu subur dan berbuah. Melihat potensi yang sangat besar, apa yang sekiranya menurut Mas Sapanton itu perlu dikemas, perlu dirapikan agar berkeseniannya kita itu lebih efektif, lebih manusiawi dan lebih ekologis, lebih memahami lingkungannya. Iya, memang ini kecenderungan yang muncul terakhir atau mungkin awal-awal sampai 2000, 2005 sampai sekarang ini, kecenderungan pengakuan diri itu kadang-kadang dimunculkan. Saya kira tidak penting mengakukan diri itu. Karya atau siapapun identitas yang akan mengakui adalah orang lain, minimal dalam karya itu sendiri. Ketika orang tidak terkenal, kemudian orang tidak kenal, tetapi melihat karyanya sudah dengan rupa, akhirnya jadi terkenal. Jadi begini, proses itu tidak lepas dari komunikasi, interaksi. Jadi memang kita kadang-kadang menghadapi lawan jadi kawan, kawan jadi lawan. Itu pun penting. Karena memang kita harus berhadapan lawan dalam kawan itu sendiri. Kawan selama berkaitan dengan dunia
kreativitas, dalam dunia bersaing dalam bagaimana karya itu lebih baik dari yang lain, itu silahkan. Tapi kita hindari sajalah. Jangan. Yang kedua, juga saya menemukan beberapa hal termasuk pengakuan. Kadang-kadang cuma segelintir karya dimunculkan mengaku dirinya sebagai ini, bahkan nulis cerpen sekian mengaku sebagai cerpenis. Saya kira tidak penting itu. Atau mungkin karena sekarang mau dimudahkan banyak penerbitan buku sampai saya mendengar di beberapa orang itu ada bukunya sampai 130 buku terbitkan dalam waktu tidak sampai 1 tahun. Itu kan bahaya sekali. Itu saya meyakini konsep semacam itu akan menghancurkan dia pada akhirnya. Dia akan kehilangan konten, kehilangan materi, kehilangan inspirasi untuk menulis yang berlanjut. Memang ini seharusnya kita tahapan aja lah, step by step gitu, pelan-pelan mengalir aja. Kita nggak usah memaksakan diri, bukan menerbitkan buku misal, bukan satu kewajiban. Yang penting proses berkarya itu sendiri. Buku nanti kalau memang buku itu dinilai bagus, karya itu dinilai bagus, otomatis ada pihak yang akan mengambilnya sebagai untuk diterbitkan. Jadi memang selalu hindarilah untuk bukan hindari, memang pemaksaan itu tidak bagus saja. Pemaksaan itu tidak bagus. Memaksa diri agar ada, apalagi pemaksaan sebagai pengakuan, itu tidak bagus. Tapi semua tergantung dari kita serahkan aja. Memang kadang-kadang pemikiran kita kan beda sekali. Apa pendapat Mas Sapanton soal yang tadi saya maksud sebagai buah dan bibit itu tumbuh di mana-mana? Ada rasa banggakah, ada rasa terharukah dalam konteks kawan-kawan Sumenep hari ini? Tadi kita kutip, Pulau Madura ternyata tidak cuma dikenal sebagai pulau garam, tapi dikenal sebagai pulau rahimnya para sastrawan begitu. Ya memang tipologi saya bukan tipologi membanggakan diri atau membanggakan orang lain. Saya tidak akan memuji orang lain. Biarlah pujian itu biar kalau memang begini. Ingin saya kalau kita melemparkan sesuatu, biar mereka merebut untuk diapakan. Terserah. Saya tidak akan bangga dari lemparan itu. Atau mungkin tidak saya menyulut agar mereka berebutan, tidak. Saya lempar sesuatu ini saya lempar. Biarlah mereka memilih yang mana. Kalau memang bicara kebanggaan atau pastilah, kebanggaan pasti, tapi kebanggaan tidak harus kita menuntutnya untuk bangga bahwa kamu harus bangga pada saya, tidak seperti itu, tidak boleh gitu. Memang kebanggaan itu ketika ada satu kebanggaan saya bukan dari kebanggaan dari orang yang memunculkan diri, tapi kebanggaan dari daerah itu sendiri. Daerah ternyata punya satu kekuatan besar. Sering saya katakan tahun 94 Jawa Timur telah mengakui bahwa barometer sastra di Jawa Timur adalah Sumenep. Tahun berapa Mas? 94. Jawa Timur telah mengakui bahwa barometer sastra dari Sumenep. Barometer sastra Jawa Timur itu adalah Sumenep. Saya memang prediksi terakhir tahun berapa, tahun 2005, 2000 berapa itu waktu ketika peluncuran buku Ketang Ladang Rumah Ingatan, itu sudah saya cetuskan barometer kehidupan sastra di Indonesia itu ada di Sumenep. Saya mengakui dari beberapa catatan atau mungkin detail dari naskah yang masuk, ratusan penyair lahir dari Sumenep. Tapi saya ingin memperkuat argumentasi Mas Sapanton, bukan argumentasi. Ada beberapa catatan bahwa media-media di Indonesia itu rata-rata diwarnai oleh orang-orang Madura, khususnya Sumenep. Dan kemarin sendiri di festival apa itu di Pamekasan, festival bahasa, festival apa yang Bintang Keker Bulan itu yang digarap Royan dan kawan-kawan itu di Madura sendiri, ketika ada festival-festival seperti itu yang mengisi bisa dikatakan 50-60% itu dari Sumenep. Dan Pamekasan, Sumenep, Pamekasan dan Sampang itu 1-2 orang saja. Dan betul apa yang disampaikan Mas Sapanton bahwa barometer sastra di Indonesia pada 94 ya. Oh, 97. Jawa Timur. Dalam konteks ke Jawa Timuran, barometer sastra di Jawa Timur itu adalah Sumenep. Mas Sapanton, kenangan apa yang sampai sekarang diingat Mas Sapanton, baik secara pribadi ke karya Mas Sapanton atau ketika Mas Sapanton menjadi aktivis kesenian yang mendobrak-dobrak agar orang bangun, ayo bangun ya. Iya, waktu itu memang kita menguatkan jaringan antar daerah di Madura. Oh iya.
waktu turun bias memang itu telah terjalin komunikasi kuat sekali antar teman-teman para penyair, para seniman di Madura. Akhirnya di situ ada satu pemetakan ternyata kalau mungkin meskipun tidak ada kesepakatan bahwa penentuan kesepakatan, ternyata kalau kita telusuri, kita perhatikan sebenarnya lebih cenderung pada sastra. Pada saat itu tahun-tahun 1995 kalau tidak salah, pada saat itu Pamekasan lebih kuat pada musik, kemudian Sampang lebih kuat pada seni rupa, kemudian Bakaran lebih kuat pada tari karena memang kedekatan Surabaya untuk eksplorasinya. Nah itu memang kita terjalin rutin, kita berkomunikasi, kita bersatu, kita pindah dari Sunda, kumpul lagi, pindah lagi ke Pamekasan, kumpul lagi Sampang dan seterusnya. Itu kita ada jalinan kuat. Jadi memang masalah kekuatan dalam bidang sastra memang tak ada tandingan dengan Sumeneb dari 4 daerah itu. Tapi disitulah terjadi sampai sekarang pun orang-orang pada zaman itu sudah pernah berkomunikasi, sekarang masih baik berkomunikasi. Jadi yang saya agak takjub, ketahanan komunikasi itu sendiri yang jadi kebanggaan luar biasa dahsyat itu. Saya berpikir sederhana Mas Abanton untuk menggali kenyataan-kenyataan ini. Kita itu secara personal, secara kawan-kawan itu di daerah katakanlah di desa-desa itu rata-rata ada penulisnya, rata-rata itu ada penyairnya, dan bisa dikatakan di semua lini. Itu kan hal-hal yang baik. Sekarang kita mulai bergeser. Bagaimana mendukung ini pergerakan kawan-kawan muda sudah bagus. Bagaimana membuat ada harapan Mas Abanton agar kawan-kawan itu tidak mengulang kekurangan-kekurangan di masa lalu, di masa-masa Mas Abanton. Apa saran dan pendapat? Gerakan komunitas memang sangat dasar, sangat penting. Komunitas, makanya ada saran kalau memang di lembaga pendidikan, usahakanlah bentuk sanggar-sanggar di situ. Sanggar itu mengasah bukan hanya berkarya, tapi mengasah bagaimana kita berpikir, berkreativitas di sana. Jadi sanggar itu akan memberikan satu ruang luar biasa dasar terhadap komunikasi ke luar. Sebab apa? Ketika orang secara personal kita, memang kita punya karya, kemudian ketika kita masuk ke wilayah keluar, dihadirkan keluar, akhirnya biasanya mereka agak gagu, agak ragu, agak khawatir dan sebagainya, ketakutan. Sanggar adalah satu ruang luar biasa dasar sekali. Cuma persoalannya sanggar itu akan jadi bagus ketika terjadi punya jaringan antara sanggar dengan bagus. Kalau memang ya ini saya tidak membuktikan terakhir, memang kayaknya satu sanggar dengan sanggar yang lain itu kurang bagus komunikasinya. Memang ketika sanggar itu berkomunikasi personal pribadi dimunculkan, itu bahaya sekali pada sanggar itu sendiri. Lebih bagus berkarya dalam bersama-sama. Sanggar memang sangat penting ya, sanggar itu. Memang mulai awal gerakan-gerakan sanggar itu memang harus dilahirkan di beberapa lembaga, di komunitas masyarakat, itu harus dilahirkan. Itu sanggar itu, jadi kajian sanggar bukan kita bicara masalah kesenian saja, bukan kesastraan, hal-hal berkaitan dengan kehidupan juga dimunculkan di situ. Entah masalah humaniora, itu masalah lingkungan dan sebagainya, kehidupan dan sebagainya, itu memang harus diterapkan juga. Sebab kalau memang tidak, mereka terjebak pada seni itu sendiri. Seni dianggapnya sesuatunya terluar, eksklusif, mewah. Jadi padahal seni itu sealamiah, beda. Sebab kesenian sendiri sebenarnya kita dimanapun kita bergerak, dimanapun kita hiduplah sama dengan berkesenian. Tapi seni jangan diartikan dalam sempit dalam karya saja, tapi dalam lingkungan umum itu harusnya seni juga disampaikan, diterapkan. Ketika itu diterapkan, otomatis komunikasi dengan dunia luar akan mudah sekali. Ini yang saya petik dari apa yang disampaikan Mas Abanton, bahwa berkesenian, mempertahankan kesenian itu tidak cuma semata pada karya pribadi kita sendiri, tapi bagaimana membuat gayung bersambut kepada generasi-generasi selanjutnya. Artinya tidak sempit bahwa kesenian itu punya karya saya bagus, karya saya harus bagus, dan saya ini adalah orang kesenian yang paling bagus. Tidak, tapi bagaimana generasi ke generasi itu bisa menyelaraskan tradisi bersastra, berkesenian di Sumeneb, melanjutkan. Istilahnya kan kalau dilihat dari Sumeneb, di Sumeneb sekarang ya Mas, kita sudah punya banyak tentara kesenian di mana-mana. Cuma tidak dalam satu kepahaman visi yang sama, bahwa kita menyebar untuk membuat sastra itu lebih dekat dengan semua orang. Tapi malah tadi ada kelemahan-kelemahannya, bagaimana sanggar ke sanggar itu menjalin
komunikasi yang baik, silaturahim yang baik. Ya, yang jelas karena ini kesenian dong, ini masalah karya, silaturahim karya. Iya. Nah, tradisi-tradisi itu yang ingin terus oleh Mas Sapanton itu disarankan oleh ke kawan-kawan muda. Makanya sering saya katakan, seni harus disampaikan, sastra harus disampaikan, dengan cara apapun harus disampaikan. Kumpul seperti ini harus disampaikan. Contoh misal, kalau kita tarik ke belakang dalam sastra lisan daerah Madura, Sastra lisan, Mas. dulu disampaikan siapa penulisnya, Anur tidak tahu. Tapi kenapa mereka tahu? Karena mereka disampaikan secara lisan, dari dalam keluarga, lingkungan, dan pertemuan. Dia menyampaikan acara sastra itu, dan kita harapkan semacam itu. Jadi kalau memang kita contoh adalah sudah sebagus apapun karya diterbitkan dalam bentuk buku, kemudian ditaruh di meja, tidak akan baca, buat apa buku itu. Makanya media dulu kenapa berbeda sekarang ini? Mungkin kelemahan sekarang media cetak masih sudah. Dulu memang wajib media jadi syarat utama. Terbit di media syarat utama, bukan buku loh. Buku saya sampai sekarang pun cuma 2 puisi, 1 cerpen novel. Itu pun teman-teman seangkatan saya juga merasa seperti itu. Loh, buat apa kita buat buku, berbanyak buku kalau memang sastra itu atau karya itu tidak sampai pada pembaca?